terkait dengan apel gabungan TNI Polri bersama Dishub dan Pol PP hari ini terkait dengan malam takbiran dan Raya Idul Fitri besok. Mungkin Pak Kapolres menjelaskan sedikit terkait dengan Kamtibmas. Jadi ini agenda tahunan yang kita laksanakan bertepatan dengan perayaan Idul Fitri. Kita juga Kepolisian Negara Republik Indonesia didukung TNI dan instansi terkait. Jadi itu adalah tugas pokoknya dalam operasi ini. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia didukung TNI dan instansi terkait melaksanakan operasi ini. Malam ini puncaknya kita melaksanakan pengamanan malam takbiran sampai dengan besok, rangkaian dari kegiatan sholat Id, kemudian silaturahmi termasuk pemberian zakat fitrah kepada saudara yang memang berhak menerimanya. Kita laksanakan kegiatan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa konsep umum operasi ini, pengamanan ini ada 3 hal. Yang pertama pengamanan terbuka dan tertutup, kemudian yang kedua beat system, dan yang ketiga adalah rekayasa pengalian arus lalu lintas tertentu. Kemudian untuk metode pelaksanaannya tadi juga saya jelaskan ada 4, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan penjagaan pada titik ruas jalan tertentu. Kemudian juga kita melaksanakan pengaturan lalu lintas, pengaturan penjagaan, pengaturan lalu lintas tertentu, kemudian penjagaan yang sistemnya adalah strong point, minimal berdua, personil kita nanti akan di jalan itu berdua. Kemudian kita melaksanakan pengawalan lalu lintas tertentu dan melaksanakan patroli sistem hunting. Ya, ini dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Kemudian pendekatan pengamanan kita ada 3 tadi saya sampaikan juga, yaitu edukatif, persuasif, dan responsif. Untuk kegiatan pengamanan malam takbiran ini kita laksanakan menunjukkan personil gabungan TNI dan Polri dan instansi terkait sejumlah 352 personil. Ya, terdiri dari 94 personil yang pengamanan, khususnya yang di plotting di sini, termasuk di pos-pos PAM yang ada di Kota Langgur maupun Kota Tual, termasuk di Pulau K Besar, itu terdapat 58 personil yang ada di pos-pos. Kita harapkan dengan kegiatan yang kita lakukan malam ini, pengamanan edukatif, persuasif, dan responsif ini, masyarakat bisa memahami bahwa kita sementara juga atensi terkait dengan penanganan COVID-19. Sehingga perlu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan secara komprehensif dengan didukung pemahaman yang penuh oleh masyarakat. Saya pikir itu. Oke, baik. Mungkin Pak Kapolres tambahkan sedikit terkait dengan sudah ada larangan dari pemerintah terkait dengan kumpul-kumpul maupun ini kebiasaan di sini bahwa ketika malam takbiran biasanya ada konvoi-konvoi. Mungkin arahan maupun himbauan sedikit Pak Kapolres. Ya, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyuluhan, sosialisasi yang sudah kami laksanakan 2 minggu sebelumnya sampai dengan hari ini. Bahkan mungkin kalau teman-teman lihat di daerah Wadek sendiri sudah kurang lebih 1 minggu terakhir kami melaksanakan kegiatan penertiban terkait dengan social distancing. Social distancing karena ini adalah merupakan agenda daripada kebijakan pemerintah. Penggunaan masker, kemudian social distancing ataupun physical distancing sehingga tidak kontraproduktif dengan aturan itu sendiri. Dan kami sangat berharap masyarakat mengerti dan memahami ini. Di sana sini, di setiap tempat, kelompok-kelompok masyarakat, mereka cukup memahami, khususnya di Kota Tual, mereka memahami bahwa mereka akan mengikuti anjuran dari pemerintah termasuk juga kebijaksanaan dari pemerintah pusat melalui protokol kesehatan tersebut. Dengan pemahaman yang penuh dan utuh, saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan merayakan hari Idul Fitri ini dengan penuh hikmat, dan apa yang menjadi keinginan kita semua kembali ke fitrah itu bisa dilaksanakan. Baik Pak Dandim, terkait dengan pengamanan yang nanti sebentar akan dilaksanakan untuk pengamanan malam takbiran maupun besok hari Raya Idul Fitri ini sendiri. Mungkin Pak Dandim bisa jelaskan sedikit mungkin strategi-strategi apa yang sudah disiapkan. Strategi satu yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Strategi itu yang menjadi pedoman buat semua unsur yang terlibat dalam pengamanan ini, baik TNI, Polri maupun dari Dinas Perhubungan, Satpol PP yang terlibat semuanya menggunakan strategi yang sama, sehingga tidak ada perbedaan strategi dalam pelaksanaan ini. Intinya kita satu, tujuannya supaya pelaksanaan malam takbiran maupun sholat Id dapat berjalan dengan
damai dan lancar. Kemudian situasi pandemi COVID-19 saat ini juga tetap kita pedomani aturan-aturan protokol kesehatannya, sehingga masyarakat dapat menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan baik tanpa kekurangan apapun. Kemudian di sini tadi sudah sampaikan bahwa TNI mendukung Polri penuh dalam melaksanakan pengamanan malam takbiran maupun sholat Id. Di sini dikerahkan saat ini ada 4 STST. 1 STST dari Lanal Tual, 1 STST dari Lanut Dumatubun, dan 2 STST dari Kodim 1503 Maluku Tenggara. Itu yang sementara bisa saya sampaikan dalam kegiatan pengamanan malam takbiran bersama Polres Maluku Tenggara saat ini. Baik, terima kasih. Oke. Pada kesempatan apel kesiapan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, terlebih kepada unsur TNI dan Polri dan instansi terkait dalam hal ini, khususnya Pol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan yang membackup tugas TNI dan Polri dalam pengamanan rangkaian Idul Fitri 1441 Hijriah 2020 Masehi yang dimulai dari malam takbiran. Besok pagi kita akan melaksanakan pengamanan sholat Id, dilanjutkan dengan acara silaturahmi ataupun juga pemberian zakat kepada basudara yang berhak menerima. Dalam kegiatan ini perlu saya menyampaikan konsep umum pengamanan kepada kita semua supaya kita mengerti. Ada 3 konsep umum pengamanan. Yang pertama, kita akan melaksanakan pengamanan pada spot-spot tertentu yang sifatnya pengamanan terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka akan dilaksanakan oleh rekan-rekan yang berpakaian uniform atau berpakaian seragam. Sementara pengamanan tertutup akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari satuan intelijen, baik dari TNI maupun juga dari Polri. Kemudian yang kedua, kita juga akan melaksanakan beat system. Jadi dalam radius dan perimeter tertentu sudah dibuatkan sistem beat atau beat system, sehingga tugas daripada rekan-rekan hanya berada di pada beat yang sudah ditentukan. Setelah ini nanti akan dilaksanakan plottingan oleh Wakapolres dibantu dengan Kabapop dan perwira dari TNI untuk sistem ini. Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan rekayasa pengalihan arus lalu lintas tertentu. Mungkin rekan-rekan sekalian, beberapa hari ini banyak informasi yang beredar di masyarakat, termasuk juga di media sosial, tentang kebijaksanaan daripada Polres Maluku Tenggara untuk akan melaksanakan penutupan pada areal ataupun arus spot tertentu ruas jalan. Ini perlu mendapat pemahaman kita bersama bahwa kegiatan ini dilaksanakan sifatnya temporer, tertentu dan tidak menetap. Ya, saya ulangi, sifatnya temporer, tertentu dan tidak menetap. Ada jam-jam tertentu, ada sifat tertentu dan kondisi tertentu, sehingga sifatnya tidak menetap. Adapun khususnya jalur yang menjadi atensi kita di Watdek, ini sistemnya adalah sistem buka tutup dan pengalihan arus. Kita memiliki sasaran khusus kepada kegiatan-kegiatan masyarakat yang euforia berlebihan, seperti konvoi ataupun pawai malam takbiran yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah. Itu saja yang menjadi atensi kita. Sementara masyarakat lain yang melaksanakan kegiatan sosial itu dapat dilaksanakan secara baik, dan tentunya kita menjamin kelancaran daripada kegiatan-kegiatan masyarakat. Sehingga perlu kita menjamin untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang menggunakan arus lalu lintas, ini kita menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di malam takbiran. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa metode pengamanan kita di malam hari ini sampai dengan besok ada 4. Yaitu yang pertama, kita melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas. Yang kedua, kita melaksanakan penjagaan pada spot areal tertentu. Ini sistemnya adalah money system atau berkawan from point. Jadi pada titik tertentu ada perkuatan daripada TNI dan Polri termasuk instansi terkait minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Saya kasih tahu sekali lagi, minimal 2 orang. Jadi rekan-rekan, untuk
para komandan BID silakan mengatur spot-spot ini. Kemudian yang ketiga, kita akan melaksanakan kegiatan pengawalan lalu lintas tertentu apabila dibutuhkan. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan di lapangan nantinya ada saudara masyarakat yang membutuhkan pengawalan lalu lintas, pengawalan tertentu, ini akan kita laksanakan. Semisal menuju ke rumah sakit yang sifatnya emergensi. Yang terakhir adalah kita melaksanakan hunting system patrol atau patroli sistem hunting. Jadi pasukan siaga nanti ada TNI dan Polri yang melaksanakan kegiatan patroli sistem hunting. Ini cara bertindaknya sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bagian besarnya adalah pendekatan pengamanan. Pendekatan pengamanan kita di malam hari ini sampai dengan besok itu ada 3. Yang pertama edukatif, yang kedua persuasif, dan yang ketiga adalah responsif. Kita menjabarkan ini bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan penuh kesabaran. Kita persuasif dan kita respon terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum adalah langkah terakhir apabila kondisi ini betul-betul tidak terkendali. Saya memohon kerjasama dari rekan semua, TNI dan Polri khususnya, untuk kita sabar. Sekali lagi, kita sabar dan sabar dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Kita antisipasi jangan sampai ada hal-hal lain, sempalan-sempalan tertentu yang ingin justru kontraproduktif yang memanfaatkan momentum perayaan Idul Fitri tahun 2020 ini untuk kepentingan mereka. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Besar harapan saya kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi. Dan kita berdoa semoga pelaksanaan pengamanan kita ini bisa berjalan lancar, tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang justru nanti akan menyita perhatian kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Selanjutnya saya persilakan berkenan Bapak Dandim untuk memberikan arahan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Kapolres. Saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa pelaksanaan kegiatan pengamanan ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres agar kita berdomani bersama seluruhnya. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan yang saya tambahkan di sini. Yang pertama, setiap komandan satuan yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap setiap anggotanya wajib mengetahui dan memberitahu tugas dan tanggung jawab setiap personil, sehingga setiap orang tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, dan batas kewenangannya, sehingga tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangannya. Yang berikutnya, semua kegiatan terintegrasi menjadi satu, yaitu pengamanan, malam takbiran, dan sholat id, sehingga komando pengendalian semua berada pada Bapak Kapolres Maluku Tenggara. Perintah dan petunjuk semua dilaksanakan dan dimintai kepada Bapak Kapolres Maluku Tenggara sebagai yang bertanggung jawab dalam operasi ini, sehingga tidak ada orang lain yang memberikan petunjuk lalu diikuti. Ini berlaku bagi kita semua yang apel di saat ini di lapangan ini, baik yang dari Disub, Satpol PP, TNI maupun Polri yang ada di lapangan ini yang akan melaksanakan tugas operasi ini. Itu hal yang perlu saya sampaikan, sehingga pelaksanaan tugas ini tidak ada dualisme kepemimpinan, tidak ada dualisme perintah, dan tidak ada dualisme hal-hal yang lain yang di luar daripada tugas pokok yang harus kita laksanakan di saat ini. Satu hati, satu tujuan, satu perintah, satu pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kapolres Maluku Tenggara yang didukung oleh TNI Polri dan Pemda Maluku Tenggara maupun Kota Madiatua saat ini. Terima kasih. Apel, kesiapan, pengamanan, jalan, laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan dengan plotting pasukan. Kerjakan. Jangan. Berakhirlah sudah kegiatan apel gabungan di sore hari ini yang bertempat di Markas Kepolisian Republik Indonesia, Hormat. Resor Maluku Jaga. Tenggara.
wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Madia Tua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal